Yang dimaksud roh kebenaran oleh Yesus Kristus tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Itu tandanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Abraham itu bukan milik kekristenan, tetapi Nabi Ibrahim milik kami umat Muslim. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah yang namanya menuhankan manusia, tidak pernah. Ya, itu yang pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan yang namanya poligami. Sementara umat Muslim banyak yang melakukan poligami, tetapi tidak ada satupun umat Muslim yang mempoligamikan Tuhan. Tidak ada. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tidak ada. Orang Kristen mengatakan, bagaimana yang namanya perasaan wanita ketika dipoligami? Kita tahu yang namanya perasaan semua sama, Mas. Walaupun dia sekaya Paman Gober, semiskin Donald Bebek, perasaan manusia semua sama. Bagaimana dengan perasaan Tuhan yang dipoligami? Apa tidak dipertanyakan hal itu? Mestinya dipertanyakan hal itu. Jadi kalau ketika kita mau pindahkan pohon, Bang, harus tahu persis kapan harus pindah, tempatnya di mana, sehingga waktu tanam itu dia akan tumbuh. Tapi kalau asal pindah dia mati, Pak, kekeringan. Dia tidak. Nah ini yang terjadi pada Anda di Kristen. Anda nggak ngerti ini Kristen itu seperti apa, dalilnya bagaimana, Anda nggak ngerti, Bang. Coba dipelajari lagi tentang Kristen, tentang Islam, dipelajari, diperbandingkan, Bang. Dan kalau saya pribadi dulu masuk Islam, maka tantangan yang pertama yang saya harus hadapi adalah keluarga saya. Sebab di kampung saya itu demi Allah dan para Rasul, pada saat saya masuk Islam, satu orang pun tidak ada orang Islam. Hanya Al-Hidayah satu orang saja. Apa yang tertulis dalam kitab dan apa sesuai dengan faktanya berbeda gitu. Dan dalam diskusi agama itu, lintas agama itu, bukti yang bicara. Jangan sampai bicara jadi bukti. Bukti yang bicara, jangan sampai bicara jadi bukti. Kalau bicara jadi bukti, itu namanya dongeng namanya. Tidak dosa, tapi kamu mau kurban anak kamu sendiri yang anak kamu tidak dosa. Anda persepsi Yesus tidak dosa, dong? Ya tentu tidak ada berdosa. Dia kudus. Hanya ada 3 kata. Tapi kurban untuk orang dosa lain dari Tuhan, ya? Ya. Oke, sekarang saya mau bertanya. Apakah Brother Andreas bisa kurban anak untuk dosa orang lain? Terima kasih ya. Benar sekali yang dikatakan mu'alaf kita, Bang Bagus Salfir ya. Itu benar sekali, bahkan di dalam Bible sendiri sangat jelas ya kalau kita baca di dalam kitab Bilangan 21 ayat 19 ya. Di situ 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Jelas sekali. Kalau dikatakan manusia berarti dia bukan Tuhan. Itu jelas di dalam kitab mereka sendiri. Cuma saya masih bingung kepada saudara-saudara Kristen ini ketika kita tanya mana dalilnya bahwa Yesus itu mengaku dirinya itu Tuhan. Kenapa itu ditanyakan? Karena ketika saya membaca kitab Amsal 3 ayat 5, di situ sangat jelas, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Nah, saya melihat kawan-kawan Kristen menuhankan Yesus itu hanya berdasarkan pengertian sendiri, berdasarkan eksegesis. Tidak ada ayat yang jelas baik dari Yesus maupun dari Tuhannya Yesus yang menyuruh menyembah Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan sembah aku, tidak pernah. Tuhannya Yesus, Bapa, juga tidak pernah berkata sembahlah Yesus. Padahal di dalam kitab Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Nah, Anda menyembah Yesus ini atas kehendak siapa? Kalau atas kehendakmu sendiri, maka kamu bertentangan dengan Amsal 3 ayat 5. Jangan bersandar atas pengertianmu sendiri. Coba, Bang Anton, coba Bang, tunjukkan kepada saya, hal apakah yang menyebabkan Yesus ini layak disebut Tuhan? Begitu Bang Anton, silakan.
Ya saya ini kan sebenarnya kurang 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 begitu tahu tentang itu toh, cuma karena sudah meyakini Tuhan ya Tuhan. Makanya kalau Ya, dasarnya apa gitu loh? ya, Anda saya kurang meyakini paham. Yesus Tuhan, ada dasarnya enggak? Atau hanya dengar dari kata orang gitu? Iya, dasarnya kan saya dari lahir kan memang sudah dari agamanya ke sana. Dari katanya ya berarti ya. Bukan Ya, berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible ya. itu kurang terlalu tahu banget. Begini, Nah, begini. iya. Maaf bisa saya sela sebentar, Pak Ustadz. Maaf, tapi Ya. jadi Pak Anton ini dia berpedoman pada itu ada ayat ini. Kalau engkau melihat aku, nah itu yang beliau dan jujur. Beliau ini Oke. jarang sekali buka Alkitab, Pak Ustadz. Jadi Oke, ya untuk itu kan di meyakini dalam aja. Yohanes 14 ayat 9 itu. Ketika Filipus itu bertanya kepada Yesus, ya kan, tunjukkan Allah kepadaku itu sudah cukup. Makanya dijawab oleh Yesus, "Hai Filipus, sudah sekian lama kamu mengikuti aku, tapi kamu nggak ngerti juga." Maksud Yesus itu, ya, Yesus itu mengingatkan kepada murid-muridnya. Yesus itu pernah mengajarkan kepada murid-muridnya. Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Kok minta ditunjukkan Bapa? Apa nggak dengar ucapan Yesus itu? Ya, di dalam Yohanes 5 ayat 37. Kemudian Yesus juga berkata di dalam Matius 23 ayat 9, "Jangan menyebut siapapun Bapa di bumi, karena hanya satu Bapamu yang di sorga." Apa masih kurang jelas itu? Yesus juga pernah berkata kepada orang perempuan Yunani ya, di dalam Yohanes 4 ayat 22. "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal." Yesus menyembah. Yesus menyembah Tuhan. Bagaimana mungkin kita menyembah kepada sesuatu yang menyembah? Ini nggak logis. Bukankah yang harus kita sembah itu otoritas tertinggi yang tidak pernah takluk kepada siapapun, yang tidak di bawah otoritas siapapun? Itulah yang harus kita sembah. Bahkan Yesus di sorga pun dia tidak kuasa. Matius 20 ayat 21 sampai ayat 23. Ketika Ebidius datang kepada Yesus, meminta kepada Yesus agar kelak di surga meletakkan anaknya di sebelah kanan dan kirinya. Apa jawab Yesus mengenai hal siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku? Aku tidak berhak memberikannya, karena sudah ditentukan oleh Bapakku siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan kiriku. Yesus nggak ada kuasa di situ. Jelas sekali loh. Nah, makanya itu Bang Anton, kalau beragama itu harus ada dasar. Jangan ikut-ikutan. Gitu loh. Saya lihat Anda hanya itu ikut-ikutan saja. Kembali kepada Yohanes 14 ayat 9. Itu sebenarnya tidak berbicara secara apa ya, harafiah, tapi itu kias. Maksudnya ketika kamu ingin melihat Tuhan, lihat Yesus, itu artinya kalau kamu mengikuti ajaran Yesus, sama saja kamu sudah mengikuti perintah Tuhan. Makanya dibaca dari ayat 1 deh. Ya, jangan gelisah hatimu, percaya Allah dan percayalah kepadaku. Ya, di tempat Bapakku banyak tempat tinggal. Aku menyediakan tempat bagimu. Tahukah kamu jalan ke sana? Ya kan? Yesus menjawab, tahukah kamu jalan ke sana? Tidak tahu. Tunjukkan jalan itu kepada kami. Jawab Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan ke sana itu apa? Mengikuti ajarannya Yesus. Apa ajarannya yang paling utama? Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu ajaran Yesus. Ya, Yesus itu mengajarkan tentang Bapa. Bagaimana keberadaan Tuhannya. Kristen mengajarkan bagaimana Yesus. Kebalik-balik jadinya. Yesus mengajarkan tentang ketuhanan. Ya, Kristen mengajarkan tentang Yesus adalah Tuhan. Nggak sinkron sekali. Coba Anda perhatikan bagaimana orang Kristen itu mau menuhankan Yesus. Yesus itu seperti apa? Di situ yang digali.
Padahal Yesus menerangkan tentang Tuhannya. Tuhannya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi Kristen menceritakan bagaimana Yesus. Padahal Yesus tidak pernah menceritakan bagaimana dirinya. Yesus tidak pernah berbicara tentang pribadinya. Karena semua orang tahu siapa itu Yesus. Ya, tidak pernah dia membicarakan tentang pribadi. Makanya setiap dia ngomong itu tentang ajarannya. Contoh Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Matius 10 ayat 30. Orang Kristen langsung main comot. Oh, kalau begitu Yesus adalah Bapa. Dibaca ayat selanjutnya. Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, itu maksudnya satu pekerjaan, satu visi misi. Makanya Yesus berkata kepada orang Israel yang mau melempari batu, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Dijawab oleh orang-orang itu, orang Israel itu. Bukan karena perbuatan baik yang kamu tunjukkan kepadaku, tetapi kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Apakah Yesus membenarkan? Ya, aku Allah. Oh, tidak. Justru Yesus di ayat 34 menerangkan apa maksudnya aku dan Bapa adalah satu. Yesus menegur, mengingatkan kepada orang Israel, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Maksudnya di dalam kitab Tauratmu itu ada orang dijadikan Allah. Siapa? Musa. Keluaran 7 ayat 1. Lihat aku berfirman kamu adalah Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Kenapa kamu nggak protes ketika Musa berkata aku adalah Allah? Tetapi ketika aku berkata aku dan Bapa adalah satu, kamu mau melempari aku. Padahal di dalam kitab Tauratmu ada orang yang dijadikan Allah, kamu tidak protes. Maksudnya apa ini orang dijadikan Allah ini? Maksudnya itu di ayat 35 dikatakan jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah. Yesus adalah Allah tapi bukan Allah sang pencipta, tapi Allah sebagai sang penyampai firman. Musa adalah Allah tapi bukan Allah sang pencipta, tetapi sebagai sang penyampai firman. Apakah Yesus menyampaikan firman? Ya, jelas. Di dalam Yohanes 17 ayat 8, Yohanes 17 ayat 14, segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerima, tetapi dunia membencinya karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Yesus penyampai firman, disebut Allah dalam konteks ini nggak masalah, tetapi bukan sang pencipta, tetapi dia adalah utusan Tuhan, wakil Tuhan. Begitu maksudnya, sebagaimana Musa. Terima kasih. Oke, sebentar Bang Oco. Oco, ada Bang Mahadewa Monek. Gantian dulu Bang. Oke. Silakan Bang. Bang Mahadewa. Mungkin si Mahadewa sudah mendapatkan jandanya ini. Saya turun Ustaz, nanti gantian. Oke, turunin aja Bang. Saya tak turun ya. Kemana tadi si Dewa? Halo Bang Hidayah. Ya gimana Bang Anton? Saya ini mau tanya, cuma dari penjelasan Pak Ustadz kepanjangan saya jadi mengantuk nih. Sebenarnya saya mau tanya dulu kalau saya tidur. Ya. Silakan. Saya tidur. Ya, boleh Pak Hidayah? Silakan. Boleh, silakan. Silakan. Tanya ke Ustaz Sugi langsung juga nggak apa-apa. Bangunan masjid Pak, kelihatan ada yang tidak pas jalan. Jadi selalu ada yang belok tidak pas dengan sejajar dengan jalan. Biasanya itu kira-kira kenapa Bang? Oh, itu terkait dengan arah kiblat Bang. Kadang jalan itu agak nyerong, ya. Jadi masjidnya tidak mengikuti jalan. Dia itu arah kiblat. Makanya arah masjid itu arah kiblat. Karena berkaitan dengan mihrab itu Bang. Tempat kita sholat itu kan harus menghadap ke arah kiblat begitu Bang. Ya, saya belum paham, maaf Pak. Ya, orang Islam itu sholat itu selalu menghadap kiblat. Nah, bentuk arahnya masjid ya itu bukan berdasarkan bentuk jalan di situ, tetapi mihrabnya. Tempat imamnya itu loh, ya tempat imamnya itu mihrab, itu harus ke arah Masjidil Haram begitu. Makanya tidak harus sejajar dengan jalan gitu.
Mungkin Kalau boleh sejajar ditunjukkan dengan kita. jalan nanti bentuk ruangan masjid itu apa ya? Sholatnya jadi menceng apa? Nyerong-nyerong jadinya. Nah, kalau diarahkan kepada Ka'bah itu nanti apa bentuk shopnya itu lurus, tidak nyerong-nyerong gitu, Bang. Mungkin boleh di ini Bang Sugi, dikutip di Mazmur caranya 5, 7 dan 8 Bang Sugi. Kasih tahu Oh sama iya, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Mazmur ya. Di Mazmur 132 ayat 5 misalnya kan, aku hendak sujud ke arah baitmu ya Tuhan Allahku. Jadi Daud itu sujud mengarah ke arah bait suci. Ya, Mazmur 5, Begitu, Bang. 7 dan 8 begitu juga. Aku akan Ya, masuk ke sama rumahmu itu. menghadap ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau, Bang. Ya, Bang. betul. Bang Terima Yamani, kasih. selamat malam Bang. Bang Yamani, Selamat malam. Assalamualaikum atau selamat malam. Kristen Bang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Anton, silakan ditanggapi Bang Anton. Jangan gentar hatimu Bang Anton, jangan lagi ditangguh-tangguh Bang, karena kiamat sudah hampir dekat Bang. Jangan terlambat. Hajar aja Bang. Silakan Bang Sugi, mungkin ada yang mau ini. Dia sama istrinya juga ini Bang Ustaz Sugi. Siapa? Si Anton ini sama istrinya juga. dia. Oh, nggak apa-apa. Silakan tanya aja apa yang masih meragukan soal Islam. Silakan Ya, Bang Anton. kalau pikiran saya kan saya masih kecil lah. Saya masih kecil sampai sekarang ini kan saya menganggap itu agama ini kan baik semua. Cuma kalau mana lebih baik kan saya tidak mengerti. Masya Nah, Allah. kalau saya yang pemahaman saya kan baik semua. Cuma yang mana lebih baik kan saya tidak mengerti, Pak. Nah, ini Jadi Bang kalau Sugi. saya banyak tadi minta maaf, ada tersinggung atau apa, minta maaf. Ya nggak apa-apa. Kita kan hanya dialog ya. Dan di Islam itu kita tidak boleh memaksakan agama kepada seseorang la ikraha fiddin. Tidak ada agama yang seperti Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Kemudian lakum dinukum waliyadin, saling menghormati. Tidak ada ajaran lain seperti Islam. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nggak ada. Di agama lain nggak ada. Ya bahkan kalau saya lihat di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10. Jikalau ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu dan janganlah kamu mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Tidak boleh Anda menerima tamu beda agama, Bang. Di dalam Kristen 2 Yohanes 1 ayat 10, baca baik-baik, catat. Sesuai enggak dengan yang saya katakan? Saya nggak perlu buka Bible. Ya, jikalau ada orang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu dan janganlah kamu mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Di Islam, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silahkan main ke rumah saya, nggak ada masalah. Iya, kalau Dalam hal sosial atau dalam Islam muamalah, kita tidak boleh membeda-bedakan. Dalam surah Al-Muntahanah ayat 8, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka, kepada orang-orang di luar Islam, selagi mereka tidak memusuhimu, mereka tidak memusuhi agamamu, mereka tidak mengusirmu dari tempat tinggalmu. Berbuat baiklah kepada mereka. Bahkan Nabi menjamin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin, barang siapa yang menyakiti zimi ini orang-orang di luar Islam, yang tidak memusuhi Islam, yang mau hidup damai dengan orang Islam, dijamin keamanannya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menyakiti zimi, maka dia menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, dia menyakiti yang mengutus aku. Nabi menjamin keselamatan orang-orang yang mau hidup damai dengan Islam, tidak boleh diganggu sedikit pun. Tidak ada ajaran seperti ini selain di Islam. Allahu Akbar. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang ia tidur dalam keadaan kenyang, tetapi tetangganya dalam keadaan lapar, dia bukan umatku. Masya Allah. Kasih Islam praktek langsung. Termasuk puasa ini,
Ini adalah bentuk kasih. Bagaimana mungkin kita akan menjalankan kasih kalau kita tidak pernah merasakan sengsara? Tidak mungkin ada rasa iba dalam diri kita kepada orang yang kekurangan, sementara kita tidak pernah merasakan kekurangan. Orang yang biasa hidup mewah, tidak pernah merasakan lapar, bagaimana ada rasa kasih kepada orang yang kelaparan? Supaya timbul kasih dalam diri seseorang, kamu harus merasakan lapar. Begini loh, haus, lapar. Ya, dari situlah timbul kasih. Makanya di bulan Ramadan ini orang yang tadinya pelit jadi dermawan. Ya, orang yang tadinya bengis jadi pengasih. Itu otomatis. Tapi saya harap kepada saudara-saudara muslim, jangan hanya di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan ini hanya latihan. Iya. Prakteknya nanti setelah Ramadan, ya terus berlanjut sampai Ramadan lagi, ya terus. Lah kok latihan lagi? Iya, karena manusia itu namanya banyak mengalami lupa dan salah. Diulang lagi, dicas lagi. Kalau HP dipakai terus nggak pernah dicas, baterainya lowbat. Makanya setiap bulan Ramadan kita cas nih supaya kasih itu masuk lagi. Timbul rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Itulah caranya berpuasa. Begitu, Bang. Banyak yang mendoakan Kalau antum di bawah. bulan Ramadan itu apa, Bang? Bulan Ramadan itu apa, Bang? Bulan Ramadan? Ya. Bulan Ramadan ya bulan di mana semua umat Islam ini diwajibkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan umat-umat terdahulu. Ya. Min qablikum la'alakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi yang dipanggil untuk bersolat, untuk berpuasa ini orang beriman, Bang. Walau Islam, kalau dia tidak beriman, dia nggak puasa, Bang. Jadi memang khusus panggilan ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia. Ya ayyuhan nas diwajibkan puasa, enggak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil berpuasa adalah orang beriman. Yang nggak beriman nggak puasa. Benar. Gampang toh? Benar. Makanya Benar. bulan Ramadan ini nilai diri kita ini. Apakah saya termasuk orang beriman atau tidak? Kalau kamu beriman, kamu puasa. Kalau kamu tidak beriman, kamu nggak puasa walaupun kamu ngaku Islam. Gampang toh? Mantap. Iya, benar. Lanjut, silakan yang lainnya monggo. Apa tak pertanyaannya lagi, Bang? Ya, jangan terlalu kebanyakan nanti. Iya. Sama saya. Jadi Bang Anton, jadi Pak Desugi, dia ini selalu, insya Allah, mudah-mudahan dia ini mudah-mudahan lama-lama akan terbuka hidayah. Dia ini selalu follow saya, Bang Sugi. Dia selalu ikuti saya, maupun di Kumalnya Kristen, dia selalu ikuti saya. Jadi setiap kali saya lihat dia minta naikkan gitu. Jadi mudah-mudahan dia ini kemudian orang-orang yang dipanggil Allah untuk diberikan hidayah. Amin. Jadi, alhamdulillah, kita sebelumnya terima kasih kepada Pak Ustadz Sugi yang sudah dijabarkan begitu luas, Bang Anton. Sekarang terserah kepada Anda, karena kami sudah menyampaikan apa yang diamanatkan oleh Yesus, bahwa keselamatan itu yang datang dulunya kepada Bani Israel itu sudah sempurna dalam Islam dan harus kami panjangkan kepada Anda yang masih tertinggal dalam ajaran dogma Romawi. Nah inilah Bang Anton, kebenaran Islam ini semakin melebar luas karena memang tidak ada kesudahannya sampai kepada hari kiamat, karena inilah yang sudah dijanjikan oleh Yesus, bahwa ketika kebenaran roh kebenaran itu datang, maka dia akan memimpin kamu sampai kepada akhir zaman. Itulah yang Islam ini tidak pernah berkesudahan, dan insya Allah mudah-mudahan akan bertambah banyak. Silakan Bang Sugi. Oke, gini ya. Memang bangsa Israel itu bangsa yang terpilih. Tapi ingat, ada masanya. Kapan gitu ya? Bangsa Israel bangsa yang dipilih oleh Tuhan, itu ada masanya. Kapan? Mulai zamannya Musa.
Sejak bangsa Israel dibawa pergi dari Mesir, nyebrang Laut Merah kalau di dalam Islam, ya kan? Nah, sejak saat itu, lalu sampai kapan? Sampai zaman Hosea. Oke, Makanya Bang nanti Uco. kalau Anda lihat, Bang Uco, kasih dulu Bang Dewa ya, Bang Uco ya. iya silakan. Oke, Ya. silakan. Bang. Sejak kapan? Sejak saya mau Musa nambah sedikit sebelum turun. sampai zaman, bentar Bang, saya teruskan dulu ya. Sejak Nggak Musa apa-apa, zaman kalau saya Hosea. diturunkan nggak apa-apa. Saya sebagai pendengar aja. Ya, bentar jangan disela, nanti lupa yang mau saya sampaikan ya. Jadi sejak zamannya Musa sampai zaman Hosea. Nah, setelah Nabi Hosea sampai ke Maleakhi, makanya dibaca itu dari Hosea sampai kitab Maleakhi dibaca, itu isinya pengutukan semua itu. Pengutukan Tuhan kepada bangsa Israel. Dikutuk habis-habisan karena Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Nah, nanti diperkuat oleh pernyataan Yesus di dalam Matius 21 ayat 43. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Ya, jadi kalau sudah dikatakan diambil dan diberikan kepada bangsa lain, tentu kerajaan Allah tidak ada di Israel lagi. Nah, bangsa yang bisa memperoleh kerajaan Tuhan itu tidak bisa sembarang bangsa. Tidak mungkin diberikan kepada bangsa yang tidak sunat. Oh, itu tidak mungkin. Karena Tuhan jijik dengan orang yang tidak sunat. Betul. Kejadian 17 dan 14 orang nggak sunat harus dibunuh. Jadi tidak mungkin kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa yang tidak bersunat. Tentu akan diberikan kepada yang bangsa yang bersunat. Karena perjanjian awal dengan Abraham akan diberi kerajaan Allah itu ditandai dengan sunat. Nah, tentu kerajaan Allah ini akan diberikan kepada bangsa yang bersunat. Tidak ada lain dan tidak bukan, yaitu bangsa Arab. Lihat apa yang dikatakan Yesus. Hal kerajaan Allah itu seperti biji sawi. Walaupun biji sawi itu biji paling kecil di antara sayuran, tetapi bila dia tumbuh, cabangnya akan digunakan, burung-burung akan ikut berteduh di situ. Jadi nah ini maksudnya, kalau saya lihat bangsa Arab sebelum datangnya Islam, ini bangsa yang barbar. Walaupun Arab ini menjadi lintasan perdagangan antara Eropa dan Asia, tetapi Arab nggak pernah terpandang sedikit pun. Bangsa yang barbar, bangsa yang jahiliyah. Tetapi setelah Islam datang, ya, tetapi apabila dia tumbuh kerajaan Allah ini, ya, dia akan menjadi besar, bahkan lebih besar dari segala tumbuh-tumbuhan sayuran, kata Yesus. Nah, ini terjadi pada bangsa Arab. Ketika Arab ini belum menerima kerajaan Allah, dia bangsa yang barbar, bangsa yang ditinggalkan. Tetapi setelah Islam datang ke Arab, Masya Allah, Arab menjadi cemerlang. Islam ditakuti oleh seluruh bangsa. Bahkan ada seorang ahli perjanjian baru, ya, Robert Fang kalau nggak salah itu, ngomong, seandainya ada orang yang bisa menguasai dunia, Muhammadlah orangnya. Nabi Muhammad, Islam sudah menguasai sepertiga dunia waktu itu. Lihat, kerajaan Allah benar-benar nyata di dalam Arab. Kemudian kalau kita lihat lagi apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat ke-15. Ya, banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila sang penghibur itu datang, dia akan membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Islamlah yang dimaksud. Kenapa? Karena Islam membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Islam tidak punya toleransi terhadap maksiat. Sedikit pun tidak boleh. Ya, misalnya tentang minuman keras. Allah berfirman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, itu termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapatkan manfaat. Tidak ada toleransi terhadap maksiat Islam ini. Betul-betul membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Nah, monggo, nanti kepanjangan lagi. Nggak habis-habis kalau saya suruh ngomong nanti. Lanjut. Bang Dewa, Assalamualaikum.
Ya, kita sapa dulu Bang Mahajanda, Mahadewa. Waalaikumsalam Mana? warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut, Dewa nyimak dulu. Apa Kok pertanyaan nyimak tadi? malah lanjut lah Bang Dewa, kok nyimak malah. Oh, baik, baik. Lanjutlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Anton, selamat pagi menjelang siang menuju sore, hampir pagi lagi, Pak Anton. Kita selama ini kita disibukkan dengan segala macam aktivitas-aktivitas pagi, siang, malam, tapi kita melupakan ada sesuatu yang selalu menunggu kita. Walaupun itu tidak penting, tapi dia selalu setia menunggu kita. Apa itu? Kematian. Janda. Kematian itu adalah Oh, kematian, kirain janda. Coba Bang Sugi Kita mungkin kan mau serius juga berharap kali ya. ini ya. Ya silakan. Bang. Berharap ya yang namanya cita-cita itu selama di dunia kita ingin jadi ini, kita ingin jadi itu, ya kan? Tapi itu adalah suatu harapan dan cita-cita yang tidak pasti. Tapi cita-cita yang benar itu adalah surga dan neraka. Jangan sampai kita salah. Gitu. Nah, mengenai soal tadi yang Pak Ustadz Sugi yang Dewa tangkap sih ya, mengenai soal roh kebenaran. Itu pernyataan dari Yesus sendiri yang mengatakan, apabila aku pergi, roh kebenaran itu akan datang, ikutilah dia. Kalau kau tidak mengikuti dia, kelak kau kuminta pertanggungjawaban. Ya. Nah, yang dimaksud dengan roh kebenaran di sini, ini bukanlah Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa mengajarkan kepada manusia? Tidak mungkin. Apa mungkin yang namanya Tuhan mengutus Tuhan? Hal yang tidak mungkin. Kita tidak mungkin bisa mencontohkan Tuhan. Apa mungkin Tuhan mengutus malaikat untuk mengajarkan kepada manusia? Itu pun hal yang tidak mungkin. Kenapa? Malaikat tidak bisa dilihat. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi. Supaya apa? Dari bangsa apa? Dari bangsa manusia. Supaya bisa dilihat, supaya bisa dijadikan sebagai suri toladan. Seperti itu. Yang dimaksud roh kebenaran oleh Yesus Kristus tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan tadi perjanjian yang ditangkap sama Dewa tadi, Pak Ustadz Spade menceritakan mengenai soal perjanjian Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dan itu adalah betul perjanjian kekal. Perjanjian kekal di situ adalah salah satunya adalah sunat. Sementara kalau pihak dari Muslim menanyakan ajaran Nabi Ibrahim apa yang diikuti oleh kekristenan, satu aja, tidak ada sama sekali, tidak ada. Itu tandanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Abraham itu bukan milik kekristenan, tetapi Nabi Ibrahim milik kami umat Muslim. Ada ratusan ya, bukan ratusan sih, ratus mah enggak sih ya. Ada puluhan kebiasaan Nabi Ibrahim yang diikuti oleh umat Muslim. Apa contohnya? Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah yang namanya menuhankan manusia, tidak pernah. Ya, itu yang pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan yang namanya poligami. Sementara umat Muslim banyak yang melakukan poligami, tetapi tidak ada satupun umat Muslim yang mempoligamikan Tuhan, tidak ada. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, tidak ada. Orang Kristen mengatakan, bagaimana yang namanya perasaan wanita ketika dipoligami? Kita tahu yang namanya perasaan semua sama, Mas. Walaupun dia sekaya Paman Gober, semiskin Donald Bebek, perasaan manusia semua sama. Bagaimana dengan perasaan Tuhan yang dipoligami? Apa tidak dipertanyakan hal itu? Mestinya dipertanyakan hal itu. Nah, terus ada lagi kebiasaan Nabi Ibrahim itu adalah sunat. Kami umat Muslim bersunat semua. Nggak percaya? Boleh dilihat nanti Dewa disunat 2 kali malah disunatnya. Tapi kecil Bang Dewa. Kecil soalnya, kecil. Iya. Ya mungkin itu dulu yang ditangkap sama Dewa itu ya. Ya silakan Ya, Bang lanjut Anton, dulu, mungkin. lanjut. Ya silakan Bang Anton, dari dua tadi Bang Ustadz Sugi sama Bang Dewa, mungkin ada yang mau dielaborasi atau dipertanyakan lanjut. Silakan. Kalau sunat itu Bang, yang wanita juga ikut sunat kah Bang? Silakan. Wanita itu hukumnya tidak wajib, Pak. Hukumnya tidak wajib. Tapi kalau ada wanita yang mau disunat, nggak jadi masalah juga.
Jangan Mungkin dewa ada nyunat yang umur 17 tahun ke atas pengen disunat, dewa siap nyunat juga gitu. Aduh. Maaf bang, itu mau sunat apanya bang itu? Nggak tahu bang, Ya, sunat- orang laki-laki sunat ditanya itunya mana tahu kita. Nggak tahu. Nah, Jadi ini yang Bang setahu ya, saya Bang Bang Anton. Anton, ya kalau yang Yang menyunat dewa itu kalau heran. perempuan Bang Anton, bukan lelaki gitu. Yang saya tahu. Yang dewa heran gitu. ya, pada saat dewa bertanya mengenai soal sunat, orang-orang Kristen mengatakan itu adalah sunat hati. Saya pengen nanya ke Pak De Sugi ya, ini jujur Pak De Sugi ya, yang namanya sunat hati itu punya kulub gak sih Pak De? Hati punya kulub gak? Sunat hati itu maksudnya itu menghilangkan kesombongan, ria, iri dengki, itu maksudnya sunat Kalau hati sunat itu. hatan? Nah, Kalau kita ini sunat- di bulan puasa ini sedang menyunat hati ini, Bang Dewa. Betul. Itu benar, benar. Inilah sunat hati, prakteknya di bulan puasa ini, betul-betul Itu benar, disunat Bang. hati kita. Saya setuju bang. Allahu Akbar. Iya, Iya, baik. tapi Bang, jangan diambil sunat hatinya doang, sunat jasmaninya juga harus dilaksanakan. Karena sunat yang sebenarnya itu adalah potong kulub. Sementara sunat hati itu kias. Ya, perumpamaan. Tidak bisa dipahami secara harafiah, hatinya disunat, mate dong. Bukan seperti itu. Jadi sunat hati itu mengendalikan hawa nafsu, intinya itu. Nah, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Dengan cara berpuasa. Karena nafsu itu hanya ditaklukkan dengan puasa. Tidak bisa tidak. Harus puasa itu cara menaklukkan nafsu itu. Allah. Kalau nafsu sudah takluk, maka la'alakun tatakun. Kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Masya Gitu. Allah. Masuk akal. Masuk akal Bang Anton ya? Masuk akal. Oke, sudah Nah, mulai makanya Bang sudah Anton boleh ya. dimulai apa belum Bang Anton? Enggak, bentar dulu. Dewa sempat menanyakan Pak ya, Mas Anton ya, mengenai soal puasa ini. Allah itu Ya. kan tidak pernah yang namanya menyulitkan hambanya untuk melakukan ibadah. Tidak pernah dipersulit. Tidak pernah diberatkan gitu kan. Nah, ketika Dewa bertanya mengenai soal puasa, ternyata di Kristen pun ada yang namanya puasa. Puasa 3 hari 3 malam. Nah, yang Dewa tanyakan di sini, kok alangkah kejamnya Allah memerintahkan kepada kita ketika di dunia ini berpuasa 3 hari 3 malam. Ini namanya bukan puasa 3 hari 3 malam, tapi Pembunuhan. latihan bunuh diri. Latihan bunuh diri ini. Pembunuhan. Astaga. La haula. Iya, Bang puasa Oco, Esther. Bang Oco, ada yang mau naik lagi Bang Oco? Mungkin siapa ini ya? Itu kalau di Islam namanya puasa wisol, Nanti naik dan lagi. itu haram hukumnya. Iya, saya sedikit aja sih, sedikit. Oh Bang. ya, silakan Bang Dewa, kasih Enggak. ke Bang Oco dulu. Tadi ya. sebenarnya kan Dari tadi deh. kepanjangan si narasi dari para ustadz nih, sehingga lupa menjawab soalan yang disampaikan Bang Anton yang paling dasar ya, yang paling basic masalah keselamatan. Tadi saya itu sih mungkin yang jawab mungkin Bang Dewa atau Ustadz Sugi, tapi itu pertanyaan yang paling dasar dari Bang Anton tadi, dari udah cukup lama itu nggak ada yang jawab. Apa itu? Karena masalah keselamatan di Islam tadi ya. Kemudian beliau juga tadi sempat menyatakan sudah tidak sanggup belajar ini dan sebagainya kan gitu. Karena di Islam terlalu banyak aturan dan sebagainya. Ini juga tidak terjawab. Itu sih yang mau saya sampaikan. Tadinya saya mau jawab yang itu, cuman saya lihat semuanya lagi ini ya, saya pilih diam dan saya serahkan ke Ustadz. Silakan Ustadz, saya nanti mohon diturunin maaf, aja Bang Bang. Oco ya. Ya mohon Iya. maaf Bang Oco tadi Iya. tidak dikasih kesempatan. Seakan-akan tidak ada kesempatan, tapi boleh Bang Oco sekarang sebelum antum ini kan boleh mungkin nanti Gak ditambahkan apa-apa, sama teman-temannya. turunin aja Bang. Ada Bang Dewa dan Ustadz Sugi, udah keren, udah Oh, cukup. tapi udah. ini yang mau naik ini siapa sih? Tunggu I2 Queen ini saya penasaran, ini Kristen apa Muslim Bang? Enggak, yang naikin yang muslim aja. Yang muslim Soalnya aja, kan Bang, ini yang kan muslim aja. Mas Anton kan mau belajar. Mau Iya, coba belajar kita Islam. ini dulu. Mau belajar Islam, jangan sampai dibentrokan gitu. Oke. Ya, kalau dia masih itu kejam-kejam kita nanti saya jawab dulu ya perlu- sambil nunggu ya. Ya, silakan Bang. Pertama, keselamatan di dalam Islam itu jelas ada 4 pilar ya. Di dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi husrin ilah. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu sebagian besar dalam keadaan merugi.
Ya, bukan rugi tapi merugi, sengaja merugikan diri. Kecuali, nah, ada kecualinya di situ. Ila itu kecuali ila ladzina amanu, kecuali dia yang beriman. Kedua, ila ladzina amanu wa amilus solihati, itu beramal soleh, berbuat kebajikan. Wa amilus solihati wa tawasobil haq, saling menasehati di dalam kebenaran. Wa tawasobil sober, dan saling menasehati di dalam kesabaran. Ada 4 pilar yang harus dijalankan seluruh umat Islam kalau ingin masuk surga. Beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, beramal soleh, ya, atau beramal kebajikan. Yang ketiga itu menasihati di dalam kebenaran atau dakwah, menyampaikan kebenaran. Yang ketiga itu sabar, ya, karena setelah kita beriman kepada Allah, beramal soleh, berdakwah, itu ujiannya banyak, maka kita dituntut untuk bersabar. Innallaha ma'asabirin, ya, Allah itu sangat mencintai orang-orang yang sabar, ya. Kemudian hal ini juga diajarkan oleh Yesus. Tetapi kalau kita tanya kepada orang Kristen apa syaratnya masuk surga, ya, mereka cukup percaya kepada Yesus. Bahkan perbuatan-perbuatan baik itu tidak berguna, ya. Bukan perbuatan baikmu yang memasukkan kamu ke surga, itu menurut Kristen. Tetapi menurut Yesus tidak. Di mana? Di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20. Ketika ada orang tanya kepada Yesus, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Dijawab oleh Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Ini menggugurkan ketuhanan Yesus. Karena Yesus berkata yang baik itu hanya Allah saja. Yesus punya Tuhan. Yang baik itu hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Apa itu? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku, kata orang kaya itu. Dijawab oleh Yesus, kalau begitu kurang satu lagi. Apa? Percaya aku disalib, menebus dosamu, hore gitu. Enggak. Bukan itu yang diajarkan Yesus. Jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Bukan setelah itu sembahlah aku, bukan. Ikutlah aku. Artinya mengikuti ajarannya, bukan menyembah dia, bukan. Ya, jadi menurut Yesus sendiri, pertama beriman dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Allah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang keutus. Dan yang kedua apa? Melakukan segala perintah Tuhan, termasuk bersedekah itu tadi. Ya, amal perbuatan baik menurut Yesus itu juga menentukan kamu masuk surga, tapi menurut Kristen tidak. Begitu, terima kasih. Artinya Ustadz Sugi, maaf saya sambung ya, itu tadi kan yang menjual hartamu maksudnya itu bersedekah barangkali ya. Betul. Iya, betul. Memberikan infak sedekah. Bukan artinya kita jual harta, enggak barangkali begitu Pak Ustadz. Teman-teman saya sapa dulu ya, ini si Tangguh 2 ini. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum host. Iya. Muslim Kristen, Bang? Alhamdulillah Muslim. Masya Allah. Masya Allah. Ini yang siapa ya? Si pemburu kebenaran kayak ini semalam lagi atau lain lagi? Satu lagi tadi apa ya yang ditanyakan ya? Kurang satu kayaknya. Keselamatan lagi apa tadi ya? Jaminan keselamatan keselamatan di Islam. Itu sudah. Ada tadi Bang Ucok tadi. Aduh, aku juga ini. Mungkin Bang Dewa nangkap, Bang Dewa mencari janda atau gimana tadi itu? Kurang Dewa. Oh, tidak mau belajar dari Pak De Sugi. Oh, tidak mau belajar. Ya, belajar. Iya. Jadi gini, Bang. Di dalam gini ya. Kita kalau menginginkan sesuatu, tentu kita harus ada pengorbanan, Bang. Anda besok ingin makan, Anda harus kerja. Tidak mungkin Anda cuma nongkrong di rumah berdoa atas nama Bapa yang di surga, ya dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah engkau di bumi sebagaimana di surga, ya berilah aku makan hari ini. Itu nggak akan terjadi kalau kamu nggak kerja.
Doa Bapak kami kan begitu kan, berilah aku makan hari ini secukupnya. Coba nggak kerja, bisa Anda makan? Ya, ya harus bekerja dan berdoa. Harus bekerja. Demikian juga kalau kamu ingin mendapatkan surga, nggak bisa berpangku tangan, Bang. Anda harus ada pengorbanan, harus berjuang. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu jerbasuki mawabio. Segala keinginan itu perlu pengorbanan. Nah, termasuk ketika kita belajar, itulah pengorbanan kita. Hasilnya belajar tidak dituntut. Kamu harus bisa, tidak. Di Islam tidak menuntut hasil. Tapi di Islam menuntut proses. Kamu harus belajar. Kalau kamu nggak bisa, nggak berdosa. Yang penting sudah belajar. Begitu di Islam, Bang. Ya. Nah, kalau itulah Islam itu, membekali umatnya itu dengan ilmu. Ya, sehingga tidak ada orang Islam yang benar-benar ngerti Islam, yang mempunyai ilmu keislaman bagus, murtad. Nggak ada cerita, Bang. Mana ada Ustadz murtad? Tunjuk pada saya, nggak ada. Tapi lihat bagaimana orang-orang Kristen yang berilmu masuk Islam. Banyak pendeta masuk Islam. Bang Al-Hidayah ahli Bible, banyak hafal ayat Bible. Justru masuk Islam. Yang tahan di Bible, di Kristen, orang-orang yang nggak ngerti Bible. Hanya ikut-ikutan saja, seperti abang tadi. Yang penting imani saja. Apa kata pendeta diangguk. Yang penting ngangguk. Nah, itu nggak bisa di dalam Islam. Kamu harus belajar. Supaya kamu benar-benar mengetahui, meyakini apa yang kamu perlu itu. Begitu Bang di dalam Islam, Bang. Terima kasih. Oke, Bang. Silakan Pak Anton, ada lagi barangkali. Jadi Bang Anton, malam ini apa saja keraguan yang menjanggal di hati Bang Anton? Silakan langsung diutarakan, ditanyakan langsung. Di sini ada Bang Dewa, Bang Sugi, ada Bang juga Palopo. Untuk dipertanyakan apa-apa Bang Anton, silakan. Buat saya kan ini agama yang ada ini kan tidak ada keraguan. Semua pada diyakini agama. Jadi Muslim kan sudah diakui juga, masa saya ragu, ya tidak ragu dengan agama Muslim. Bukan cuma saya, banyak yang ini orang juga masuk Muslim, ya tidak jadi soal. Apa yang saya ragukan? Cuma kalau saya masuk Muslim, ya saya susah lah masuk Muslim nih. Karena apa? Butuh proses. Itu yang pertama. Mana Bang Anton? Butuh proses? Apa dia bilang? Butuh proses. Oh, butuh proses. Iya, butuh proses. Kalau gampang masuk, bisa jadi gampang keluar. Betul. Betul. Setuju. Kalau misalnya kalau saya masuk, ya saya harus tahu benar di sana, sehingga kalau saya tanam, kalau misalnya pohon, ya dia berakar kuat. Tapi kalau asal cabut tanam di sana, pindah kan tidak akan tumbuh, Pak. Betul. Iya. Sebenarnya ini kalau digali dari pembicaraan Pak Anton sudah Muslim, Pak Ustadz. Karena kan di keimanan di teman-teman Kristen kan cuma mengimani saja, tidak perlu belajar. Kalau kita kan pelajari dulu, Pak Ustadz ya. Betul. Isinya apanya baru kita mengimani, kebalik. Nah, inilah efek daripada mengimani Pak Anton, tidak belajar dulu. Akhirnya sebulan sekali mungkin kalau mau buka Alkitab. Nah itu, kalau di kita ini Pak Ustadz ya, maaf kalau saya salah, kan kita harus pelajari dulu ya. Betul. Memahami dulu kan, oh begini loh ini ajaran, baru kita mengimani. Kalau mengimani doang tidak pelajari ya begitulah. Satu pun ayat di Bible ini nggak ada yang dihafal sama Pak, nggak ada yang tahu Pak Anton ini. Saya kan di kitabnya sendiri. Menanam juga Bang. Jadi kalau ketika kita mau pindahkan pohon Bang, harus tahu persis kapan harus pindah, tempatnya di mana, sehingga waktu tanam itu dia akan tumbuh. Tapi kalau asal pindah dia mati Pak, kekeringan. Dia tidak. Ini yang terjadi pada Anda di Kristen. Anda nggak ngerti ini Kristen itu seperti apa, dalilnya bagaimana, Anda nggak ngerti Bang. Coba dipelajari lagi tentang Kristen, tentang Islam, dipelajari, diperbandingkan Bang. Iya maksudnya Bang, maksudnya begini.
Misalnya saya kan sekarang kan Kristen, tetapi pun itu pun bukan ini Kristen yang aktif 100%. Misalnya saya pindah ke agama Muslim, ya kalau saya asal pindah begitu ya saya tidak kuat ya bisa-bisa di Muslim saya tidak lagi ke Hindu. Iya, saran saya itu Bang, coba sering tanya-tanya kepada Muslim Bang, tanyakan apa yang Anda ingin tahu tentang Muslim, silakan ditanyakan Bang, apa yang mau ditanyakan Bang? Kita sampai tengah malam ini Bang. Ini kan sudah tengah malam Pak. Kita di daerah timur sudah jam berapa nih Pak? Di Jakarta mungkin. Boleh. Besok mau dilanjut lagi boleh. Saya selalu siap menunggu Anda. Ya, artinya saya ingin tahu. Jadi mungkin kan ini Bang Sugi ya, teman-teman, ini mungkin terbalik kepada saya lah pribadi sendiri ya, sebab saya juga orang yang convert. Mungkin saya boleh menerangkan sedikit ya tentang orang yang convert ini. Monggo. Oke, Afwan semuanya ya, mualimku, Bang Dewa. Begini Bang Anton, pada dasarnya memang benar Bang Anton, kalau kita masuk Islam itu main cuman-cuman, maka hidup kita itu juga sama dengan sia-sia. Kalau main cuman-cuman masuk Islam. Tetapi Bang Anton, memang betul Bang Anton, kalau saya pribadi dulu masuk Islam, maka tantangan yang pertama yang saya harus hadapi adalah keluarga saya. Sebab di kampung saya itu demi Allah dan para Rasul, pada saat saya masuk Islam, satu orang pun tidak ada orang Islam. Hanya Al-Hidayah satu orang saja. Dan bila kita satu orang sejak pada masa itu masuk Islam, maka tentu yang kita hadapi siang dan malam, mereka yang mengatakan kembalilah ke ajaran, kamu sudah sesat, kembalilah kepada ajaran Roh Kudus, kamu sudah diurapi roh jahat, itu yang selalu terjadi. Tetapi Bang Anton, di sini saya berpesan kepada Anda tadi, coba tanyakan ke pendeta kamu, di mana Yesus pernah satu ayat saja memberi jaminan kepada Kristen yang menuhankan dia itu dimasukkannya ke surga. Karena ini percuma-cuma Bang Anton. Saya sebagai seorang misionaris gereja, pemain gitar gereja, kadang-kadang juga mengajar sekolah minggu. Kalau hanya iman saya yang saya terapkan, padahal itu tidak sesuai dengan Alkitabiah, walhal pada dasarnya seperti yang Bang Anton bilang tadi, bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, betul. Jangankan Islam, jangan Kristen, Hindu, Buddha, kafir yang hanya percaya Tuhan saja pun mereka ada yang orang-orang baik. Tetapi itu bukan tuntunan agama, itu karena sifat credibility atau kelakuan seseorang yang sudah dituntun oleh akhlaknya sendiri. Tetapi bagaimana dengan Islam Bang Anton? Orang yang tidak berakhlak otomatis dia berakhlak karena yang dipraktikkan dalam Islam adalah ajaran-ajaran yang benar. Nah ini, sehingga kalau kita masuk Islam, maka tidak perlu dulu untuk kita mencari tahu apa itu di dalam-dalamnya dulu. Yang paling utama yang kita harus cari tahu adalah Tuhan, esensi Tuhan. Sebab itulah jaminan yang ditinggalkan oleh Yesus. Ketika ditanya, hukum yang manakah yang pertama, yang utama, maka Tuhan Allah Esa. Jaminan apakah hidup yang kekal itu? Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak Yesus bilang, hidup yang kekal itu ialah ketahui dulu agamanya apa, ketahui dulu dia beriman ke tidak, ketahui dulu dia itu sesuatu yang ketahui dulu bahwa ajaran ini dari Tuhan, bukan begitu. Tetapi sebab itulah kalau kita masuk Islam, maka otomatis kita sudah di dalam ranah tauhid, mentauhidkan Tuhan. Satu-satunya Tuhan, itulah jaminan hidup yang kekal yang ditinggalkan oleh Yesus kepada umat manusia, kepada Bani Israel khususnya. Karena dia itu diutus hanya kepada Bani Israel. Nah sekarang Bang Anton, kalau kira-kira di dalam hati Anda ada sedikit sudah kebenaran Islam yang Anda sudah paham, karena di dalam ajaran Kristen itu Bang Anton, percayalah Bang Anton, saya Al-Hidayah ini, saya membaca dari Kejadian 1 sampai 30 saja ada 8 ayat yang tidak diterima akal. Apa dia? Bagaimana si penulis boleh tahu ruh alam melayang-layang di atas permukaan air? Apa dia? Bagaimana Tuhan menyesal menciptakan manusia? Apa dia? Kenapa Tuhan beristirahat di hari ke-7? Apa dia? Kenapa ular makan debu? Apa dia? Kenapa Tuhan tidak tahu bahwa makanan hewan itu sesungguhnya ular, buaya dan singa itu memangsa daging, padahal katanya makanannya tumbuh-tumbuhan. Ini banyak
yang menjanggal di hati saya dulu. Nah, sehingga dari Kejadian sampai Wahyu 28 saya baca, tidak ada satu ayat pun saya boleh jumpai bahwa ajaran Yesus Kristus menunjuk kepada Kristen. Sebaliknya Bang Anton, percayalah kepada saya, ajaran yang diajarkan oleh gimana? Halo, Hidayat. Kalau Bang Hidayat kan dari Kristen masuk Islam. Ya. Tapi saya lihat ya Bang Hidayat itu berguna. Artinya jadi Muslim yang berguna, bisa pandai, pintar ini Al-Quran, bisa pintar ini apa namanya? Ini saya kalau mau berpindah ke Islam, saya kurang lebih harus melebihi Bang Hidayat. Nah, harus lebih pintar dan Bang Hidayat kalau Islam. Ya mantap lah. Belajar bisa asal mau bisa. Ya boleh Bang Anton. Belajar. Ini belajar Pak ini. Jadi gini Bang Anton, kalau masuk ke Islam, insya Allah teman-teman di Indonesia banyak yang Islam dan insya Allah mereka akan menuntun Anda. Beda dengan saya Bang Anton, saya masuk Islam dulu, siapa yang mengajar saya Bang Anton? Nggak ada. Saya membeli Al-Quran, cuman terjemahannya saya baca, karena saya tidak tahu ngaji. Tidak ada yang mengaji ke saya dulu. Tetapi bila saya ditanya oleh teman-teman saya, saudara saya, kembalilah kepada kebenaran, maka yang saya tuntut adalah tunjuk di mana Yesus itu mengejarkan Kristen di Bible. Tidak ada. Sebaliknya, yang saya boleh jabarkan 8 kriteria perbuatan di Bible, Islam yang perbuat. Saya sudah capek mengulang-ulang Bang Anton dari tadi. Wajib sunat Bang Anton. Bersujud, ini beberapa ayat ya, kalau mungkin Bang Anton juga nanti boleh baca kalau tentang sujud menghadap ke Bait Allah ya. Mengabdi kepada Allah Bapa. Di Bible itu banyak ayatnya sebenarnya. Tetapi coba Bang Anton pelajari pelan-pelan di mana kemudian ajaran ini diterapkan di dalam kekristenan. Yosua 5:14. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, bukan ke lompat. Mazmur 5 ayat 7 dan 8. Berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Mazmur 72:11. Kiranya semua raja-raja sujud menyembah kepadanya, dengan semua bangsa adalah hambanya. Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mazmur di Kejadian 48:12. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut mereka ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Nehemia 8 ayat 6. Izra berkata, terpujilah Tuhan Allah yang agung. Semua umat itu mengangkat tangan dengan tinggi-tinggi dan amin. Mereka menjawab amin amin. Kemudian mereka bersujud menyembah Allah dengan muka sampai ke tanah. Di 1 Raja-Raja 18:42, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya sampai di antara kedua tangannya. Begitu juga Matius 26:39 sampai 42. Yesus 2 kali bersujud, maju sedikit dan bersujud. Di Ulangan 26 nomor 10, sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi ini ajaran yang bersujud ini banyak. Sebaliknya, saya sebagai Kristen dulu saya tanya, di mana menyanyi ini, di mana bergitar ini, di mana koloreng ini, di mana kebaktian ini, di mana rebana ini di Bible? Nol. Jadi Bang Anton, maka kalau kamu tetap dalam Kristen, silakan, tetapi ingat, hanya ada satu agama yang benar di muka bumi, itulah Islam. Al-Islamu yalu wa la yubla alaih. Inna dina indallahil Islam. Di dalam Bible tidak pernah Yesus berkata Kristen ini adalah ajaranku dan orang Kristen masuk surga. Begitu Bang Anton ya. Mudah-mudahan kamu berpikir. Silakan yang lainnya. Bang, sudah mau tidur dulu Bang nih, minta pamit nih. Waduh, tergugat. Oke, Pak Anton mungkin mau istirahat. Siang tadi ada sibuk nih, tidak istirahat siang nih. Oke Bang Anton, mudah-mudahan besok diterusin aja Pak Anton ya kalau mau belajar. Utama mungkin. Ajaran utama yang Yesus terapkan itulah Markus 12:29, hukum yang utama dan perintah terutama kan itu ya. Kalau sesuai dengan tekstual, itulah yang utama dan terutama.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Selanjutnya Markus 12:32 kemudian, tepat sekali guru, benar katamu bahwa Tuhan itu Esa. Nah, ada dua lagi sebenarnya, ada dua. Kemudian jaminan hidup kekal. Apa yang diterapkan dalam Yohanes 17:3? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tetapi siapakah engkau itu? Bukan, tentu bukan Kristen. Karena kalau Kristen mengenal engkau tiga-tiganya Tuhan yang menjadi satu. Bukan Kristen, orang-orang Yahudi pada saat itu. Iya, iya. Gitu. Jadi maksud saya itu, bukankah warta utamanya Yesus diutus oleh Allah itu untuk menegakkan kerajaan Allah gitu di muka bumi seperti doanya itu ya? Bukannya begitu, Bang? Ini siapa Bang Andres? Iya, betul itu Bang. Iya, Itu perintah itu utama dan terutama. kalau misalnya dia menegakkan kerajaan Allah dan di hari apa sebelumnya dia diangkat ke langit, bukti dia menegakkan kerajaan Allah itu apa gitu loh maksudnya? Mana ada bukti kerajaan Allah itu? Padahal di kitab Wahyu itu ada yang namanya Yerusalem baru gitu loh. Kalau kerajaan Allah itu sudah dicabut, itu di Matius 21 yang dibacakan sama Pak Desugi tadi, 21 dari 42 sampai 44 Bang Sugi ya. Iya. Di situ belum pernahkah kamu terbaca di dalam kitab suci bahwa batu sandungan yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah jadi menjadi batu penjuru. Dan selanjutnya kerajaan ini akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu, begitu. Iya. Itu ada sesuai dengan hadisnya ya. Saya agak lupa bunyi hadis itu. Intinya anak Rasulullah itu mengatakan bahwa semua nabi itu seperti sebuah bangunan. Ya, masih ada satu batu yang belum terpasang di bangunan itu. Itulah aku, kata Nabi. Ada itu hadisnya, saya agak lupa itu. Siapa yang tahu coba siapa? Saya agak lupa hadisnya itu. Kita sapa dulu Bang Sugi yang baru naik. Iya. Bang Andres, selamat pagi atau assalamualaikum Bang Andres. Salam, selamat malam ya, masih malam ya, belum pagi ya. Oh iya. Suara putus bro. Berarti. Nggak apa-apa, boleh dengar kok. Silakan Bang Andres, mungkin ada yang mau disampaikan Bang. Silakan. Kalau di Komal saya ini terbuka Bang, langsung saya persilakan aja. Mungkin ada yang mau ditanggapi gitu. Makasih banyak lah ini waktunya ini, ya kan? Ya, terima kasih Bang. Kristen Islam Bang Andreas? Kristen. Oh Kristen. Ya silakan. Ini yang saya pun kan perlu juga ini, artinya mencari tahu apa yang saya tidak tahu kan gitu kan. Boleh Bang. Mana tahu yang saya tidak tahu, bapak-bapak di sini punya tahu, jadi saya bisa dibagi tahu kan itu kan. Iya insya Allah. Artinya kan begini dia. Jadi kan udah dari tadi saya ikuti ini room ini kan. Banyak yang menarik yang saya dengar gitu. Artinya Masya Allah. saya tercerahkan juga lah awak sebagian kan gitu. Cuman kan karena saya ini nggak orang sekolahan, ya artinya bahasa saya pun nggak sebegitu pintar menyampaikan dalam hal untuk umumnya orang sekolahan ya. Maklumlah untuk hal itu nanti ini bisa diterima lah kiranya kan gitu kan. Petrus itu bukan orang sekolahan Bang, tukang jala ikan, dia jadi penginjil hebat kok. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Nggak ada Bang Zuma di bawah, nggak ada. Ada yang typing katanya naikin Bang Zuma, nggak ada Bang Zuma di atas. Coba lanjut Kang. Bang, gimana Bang Andres? Nah gini kan, kalau menurut Alkitab dan Al-Quran yang saya ketahui, nabi yang ada dari Adam dan Hawa hingga sampai menurut kepercayaan Muslim Nabi Muhammad sebagai penutup, dan menurut agama Kristen Tuhan Yesus sebagai penggenapi firman, semuanya itu kan artinya tujuannya supaya kita kembali kepada Sang Ilahi kan gitu kan, kepada Tuhan ya kan, Allah ya kan. Nggak ada niatnya itu satupun nabi itu tengok artinya ajarannya untuk menyesatkan kita atau bikin kita perpecahan ataupun kita supaya kita tinggal di neraka. Nggak ada. Kurasa tujuannya semua supaya kita selamat gitu, supaya kita bisa mengerti bahwa ajaran Tuhan ini
itulah yang benar salah satunya. Aku rasa nggak ada yang mengajarkan kita di semua nabi yang ada, bahkan Nabi Muhammad, nggak ada yang mengajarkan supaya kita ada perpecahan. Aku pernah dengar itu artinya apa namanya ini? Ya semacam firman apa gimana? Firman namanya itu ya, atau ucapan Nabi Muhammad katanya. Itu hadis, supaya, Bang. Hadis supaya nggak boleh juga memusuhi yang di luar daripada Muslim. Pernah juga itu. Nggak pandai menyampaikannya gitu. Jadi artinya kesimpulannya yang saya bilang ini kan begini. Dalam semua yang kita bahas ini, tentu tidak ada satupun nabi ini yang menginginkan kita ada perpecahan dan permusuhan. Tentunya semua nabi yang dikirim ini untuk kita boleh kembali kepada Tuhan Sang Pencipta ini yang kita percaya oleh masing-masing iman kita. Tapi menurut saya satu cuman Sang Pencipta ini yang pemilik langit dan bumi dan yang menghidupkan kita sekarang ini, yang berikan kesempatan untuk kita hidup atau memberikan kesempatan untuk kita boleh menikmati apa yang kita tahu apapun. Vanilla gitu menurut saya. Jadi dari semuanya itu tentunya kan nggak ada yang untuk menyesatkan kita, nggak ada. Selain daripada iblis menurut saya begitu. Jadi kalau di luar daripada yang ajaran yang baik yang diajarkan Tuhan yang melalui para nabinya, itu sesat. Sepakat nggak kira-kira bapak-bapak dan saudara-saudara kita yang di sini nih? Kira-kira untuk Sangat sepakat. Jadi kan begini dia. Dari semuanya ini, kalau menurut bapak, ya bapak ajaran Muslim yang mungkin ada suatu jaminan keselamatan ataupun pengetahuan yang begitu menarik, artinya Bapak bisa tawarkan kepada kami yang Kristen ini, yang menjamin supaya kami boleh artinya memahami bahwa itu benar ada suatu keselamatan, ada jaminan untuk kami kembali kepada Sang Ilahi, dan kami diselamatkan dan tidak dihukum dalam perlakuan kami yang mungkin sesat dalam kehidupan kami sehari-hari ini. Itu boleh Bapak bagikan dengan hikmat, dengan kasih, supaya kami dapat memahaminya. Menurut kami begitu deh kira-kira. Dan kami juga kalau ada yang mungkin agama Kristen yang saya belum paham, yang saudara-saudara bisa paham di sini dalam ajaran Kristen, karena saya tidak mengerti juga dalam ajaran Kristen ini, supaya kalau supaya dia juga membagikan pengetahuannya tentang ajarannya. Jangan nanti di sini berdebat tapi nggak ada yang artinya pesan moral dan pesan ilahinya nggak ada kita dapat. Kita nggak bertujuan kembali kepada apa yang sebenarnya dipesankan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya. Itu yang saya. Boleh ditanggapi lah kira-kira bapak-bapak yang ada di sini. Terima kasih. Oke, Bang Andres, sebelum ke teman-teman, saya tanya dulu Bang, denomnya apa Bang? Kristen apa? Kristen saya Protestan ini. Oh, Protestan ya. Oh, jadi kalau tentang soal pemahaman di dalam kekristenan itu nanti Bang Andres boleh tanyakan ke pendeta Bang ya. Karena itu nanti kalau kami mungkin boleh juga untuk intinya kami sharing-sharing apa yang kami tahu. Tetapi yang lebih afdal, yang lebih patutnya Bang Andres pertanyakan itu pendetanya dulu sendiri gitu kan. Biar nanti jangan ambigu pertanyaannya. Tetapi kalau terkait dengan apa yang Bang Andres katakan tadi, bahwa memang benar semua itu mengajarkan kebaikan dan penyesat itu adalah iblis. Nah ini yang paling menarik ya teman-teman, Bang Andres. Nanti ini boleh dijabarkan sama teman-teman yang lainnya, bahwa memang ada satu oknum di dalam apa yang saya pernah pelajari, ada satu oknum di dalam Bible itu sendiri yang telah membuat narasi yang lain, apa yang disampaikan oleh para nabi, dibuatnya sesuatu oknum yang lain ini, menyusupkan satu nama yang dipercayakan dulunya adalah nabi, bahkan di Bible juga terdapat adalah nabi untuk dijadikan Tuhan. Nah ini mungkin dijabarkan sama Bang Sugi atau teman siapapun, saya cuman kasih sering-sering bunganya aja. Silahkan Afwan semuanya. Tafadhal. Iya, jadi gini ya. Tadi kan terkait dengan keselamatan. Itu tadi sebenarnya sudah saya kutip ya Bang ya. Kalau Anda katanya menyimak kan sudah saya kutip baik berdasarkan Islam maupun berdasarkan ajaran Yesus. Saya tidak berbicara ajaran Kristen. Karena saya melihat apa yang diajarkan Yesus itu beda banget dengan apa yang diajarkan Kristen. Karena kalau menurut Kristen, sebagaimana yang diajarkan Paulus, kalau kamu percaya Yesus itu Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, kamu diselamatkan. Tapi menurut Yesus justru tidak seperti itu.
Makanya saya mengutip Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 90. Sampai ayat 20. Yesus mengatakan syarat supaya bisa masuk surga itu harus berbuat baik, yaitu melakukan segala perintah Tuhan. Ya, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, dan setelah itu jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Itulah yang diajarkan Yesus. Satu lagi apa? Beriman Yesus sebagai utusan. Tidak ada ayat ya yang mengatakan beriman Yesus sebagai Tuhan. Menurut Yesus sendiri ya, bukan Paulus. Menurut Yesus sendiri, Yesus tidak pernah mengajarkan percaya Yesus Tuhan, kamu akan diselamatkan. Tidak ada. Justru Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Hal itu juga yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ya ketika ia akan meninggal dunia, ia mampu mengucapkan kalimat tiada Tuhan selain Allah, maka dia pasti masuk surga. Beriman. Beriman hanya ada satu Tuhan, itu yang diajarkan oleh para nabi. Termasuk yang diajarkan Yesus itu. Begitu Bang. Nah, singkat saja jawaban saya, biar nggak kepanjangan. Silakan Bang Andreas. Ada lagi yang mau nambahkan? Boleh. Saya tambahin deh, karena saya suka nambah-nambah nih. Bang Andreas ya. Tadi Bang Andreas mengatakan semua agama mengajarkan yang namanya kebaikan. Itu tergantung dari kitabnya ya, Bang Andreas ya. Karena standar Islam itu bukan kebaikan. Tetapi standarnya Islam itu adalah kebenaran. Setelah kebenaran, baru itu kebaikan. Nah, kalau misalkan kita bicara mengenai soal kebenaran, kebenaran itu apa yang tertulis berkesesuaian gitu dengan apa faktanya. Kalau Bang Andreas di sini denomnya denom Kristen, malah kita kebingungan di sini. Nah, di dalam Kristen itu ada 66 kitab. Sedangkan di dalam Katolik itu ada 73 kitab. Berbeda antara kitabnya. Ada yang dihilangkan beberapa kitab. Yang pertama kitab Yudit, yang kedua kitab Tobit, yang ketiga kitab Makabe 1, yang keempat Makabe 2, kitab Kebijaksanaan, kitab Putra Sirak, dan kitab Barus. Nah, mana di antara ini yang benar itu? Ternyata kita sendiri kebingungan gitu. Akan berbeda dengan Al-Quran. Jauh bedanya. Gitu Bang Andreas ya. Dan kita mencari ketuhanan dulu lah. Yang benar itu, Tuhan itu yang seperti apa sih? Sesuai dengan apa yang di dalam kitab gitu. Jangan sesuai apa yang doktrin gitu. Jangan. Doktrin itu boleh, tetapi doktrin itu harus ada gitu. Harus ada ayatnya. Tetapi kalau misalkan kita percaya sama doktrin, sementara ayatnya tidak ada, itu namanya salah. Tidak kesesuaian. Apa yang tertulis dalam kitab dan apa sesuai dengan faktanya berbeda gitu. Dan dalam diskusi agama itu, lintas agama itu, bukti yang bicara. Jangan sampai bicara jadi bukti gitu. Bukti yang bicara, jangan sampai bicara jadi bukti. Kalau bicara jadi bukti, itu namanya dongeng namanya. Begitu Bang Andreas. Nah, sementara Bang Andreas di sini mau mempertanyakan soal Islam. Apa yang Bang Andreas tanyakan? Mengenai soal konsep ketuhanan atau mengenai konsep soal keselamatan? Saya tanya dulu. Soalnya Al-Quran itu bukan pertanyaan. Al-Quran itu adalah jawaban. Jawaban dari keraguan ketika manusia itu mencari akan kebenaran. Begitu Bang Andreas. Silakan Bang Andreas, tanyakan apa? Mau belajar Islam mengenai apa? Silakan Bang Andreas. Ini udah tercerahkan juga sebagian ini artinya, tapi ya belum signifikan ya artinya. Masuk semua yang disampaikan ini bisa terterima ini. Artinya disinilah kita pentingnya memberi kesempatan untuk saudara kita memberikan keterangan, pengertian, ya kan, hidayah supaya terterima, jangan rebutan ataupun ada yang menertawakan tadi, ada yang menertawakan itu. Walaupun salah saudara kita, terima dulu, nanti kita respon dengan baik. Jadi ini suatu kesempatan yang baik juga ini untuk saya ini udah sedikit tercerahkan ini. Terima kasih ya, nih buat mudah-mudahan nanti banyak. Ya, mudah-mudahan nanti banyak yang dicerahkan. Silakan. Jadi kan menurut saya
seperti pertanyaan Bapak yang terakhir ini tadi, keduanya juga saya pertanyakan. Artinya dalam keselamatan juga jaminan keselamatan dan juga ya apa tadi pertanyaan Bapak tadi ini? Nggak ada pertanyaan Bang, mereka cuma memberi tanggapan Bang, nggak ada bertanya. Iya, iya yang Bapak terakhir tadi. Silakan Bang Dewa, ada yang dipertanyakan tadi Bang Dewa? Tidak ada yang saya pertanyakan, tapi kalau misalkan saya mau bertanya, boleh memang bertanya? Kenapa tidak boleh? Boleh Pak, boleh. Tadi saya menyinggung mengenai soal kitab ya, kitab yang dihilangkan antara Katolik sama Protestan. Sementara Protestan itu hadir karena ada Katolik, perpecahan. Nah, kenapa kitab yang tadi saya sebutkan itu kenapa dihilangkan dan dianggap itu adalah apokrifa? Silakan. Ya, dalam hal itu saya sudah bilang dari awal Pak. Artinya begini, saya bukan orang sekolah dan dalam hal itu saya tidak paham. Makanya saya ingin berbagi tahu. Ya baik. Kalau Bang Andreas, saya cukup puas dengan jawaban Bang Andreas. Bang Andreas bilang kurang paham. Kalau begitu baik, kita masuk ke dalam pertanyaan dari Bang Andreas saja. Apa yang mau ditanyakan mengenai soal Islam? Silakan, tanyakan saja kepada kami. Itu yang saya mau tanyakan. Artinya begini ya. Baik, silakan. Artinya kan di dalam agama manapun tentunya kita mengharapkan sebagai umat yang artinya saya pribadi mengatakan bahwa saya ini kan umat yang belum sebegitu signifikan mengenal Tuhan, belum sebegitu utuhnya mengenal Tuhan. Jadi kan saya juga kan pingin ada hidayah ataupun pencerahan dari saudara-saudara, Bapak sekalian. Supaya kan saya ditawarkan suatu jaminan keselamatan dari agama manapun itu yang mungkin bisa artinya menjamin saya atau mengikat saya, memberikan saya hidayah, pengetahuan yang bisa meyakinkan saya. Ini yang saya harapkan ini. Insyaallah. Sebelumnya Bang Andreas, follow kita ya Bang Andreas ya. Saya sudah follow antum tuh. Siap. Nanti selesai nanti kita follow-followan ya. Oke, nanti ini saya serahkan kepada Ustadz Sugi atau Bang Muhammad Zia mungkin. Silakan. Afwan. Silakan Brother Zia. Mungkin ada yang mau ditambahkan soal Brother Zia. Ternyata saya ke-mute ya, bentar. Waalaikumsalam. Monggo Akhi Zia. Saya lanjut atau Brother Sugi mau lanjut? Boleh sedikit ya. Tadi kan sudah saya kasih tahu ya kepada Bang Andreas keselamatan menurut Islam, keselamatan menurut Yesus. Sudah meninggal dan hidup, betul? Siap. Kenapa alasannya apa Isa bin Maryam alaihissalam persepsi Anda sudah meninggal dan hidup? Alasannya apa? Persepsi Anda? Ya, kembali nanti dalam kata kurban, alasannya begini ya. Mungkin saudara-saudara juga di dalam Al-Quran ada tentang Abraham. Bukan Brother, saya bukan cerita untuk Al-Quran, saya mau cerita untuk agama Kristen di sini. Siap. Ini yang saya ceritakan agama Kristen. Sedikit menerangkan. Kebetulan di dalam sama juga. Kalau menurut kepercayaan agama Kristen, Nabi Abraham itu dituntut sebagai tanda bukti kepercayaan, diuji, mengorbankan anaknya yang ditunggunya sejak lama, sehingga istrinya sudah 100 tahun baru dia beranakkan Ishak sebagai kurban. Artinya kerelaannya, ya kan? Jadi kalau menurut yang saya kutip dalam Alkitab, dari awal juga kurban yang dilakukan oleh anaknya Nabi Adam dan Hawa, yaitu Henok, Kain dan Habel. Habel yang diterima kurbannya itu domba yang dibakarnya sebagai kurban bakaran. Artinya dari kita ini semua, saya menyimpulkan bahwa dosa itu tadinya Adam dan Hawa ini sudah melakukan pelanggaran. Dan tidak ada hukum dosa waris ya. Jadi artinya kan dosa yang dimiliki Adam dan Hawa, arti pembangkangan terhadap Tuhan yang diperintahkan tidak boleh memakan buah dilarang,
Oke, saya sedikit potong itu di sini. Alasannya Isa bin Maryam alaihissalam atau Jesus persepsi Anda meninggal untuk dosa waris. Masalah untuk mau cuci dosa waris orang lain ya. Ya, siap begitu. Oke. Sekarang saya mau kasih misal ya, contoh. Brother Sugi, dengar saya. Ya, lanjut. Tafadhol. Saya bantu tadi. Jazakallah. Oke, Brother Andreas. Anda persepsi Isa bin Maryam alaihissalam meninggal atau kurban dari Tuhan. Kenapa? Untuk dosa warisan mau cuci, ya kan? Mau cuci dosa warisan ya. Sekarang saya mau bertanya dengan Brother. Brother sudah nikah? Sudah Pak, sudah. Ada anak? 4 Pak. Alhamdulillah. Kamu bisa kurban kamu anak untuk orang dosa lain? Ya, itu kurang dimengerti itu Pak maksudnya. Maksudnya dia itu, bisakah kamu mengorbankan anakmu untuk dosa orang lain? Itu maksudnya. Iya, betul. Kalau dalam hal itu Pak, itu udah berbeda Pak. Bukan Pak, saya bukan cerita beda atau sama. Saya mau bertanya, Anda bisa kurban anak untuk orang dosa lain yang anak tidak itu dosa untuk masalah orang lain. Yang kamu anak tidak dosa tapi kamu mau kurban anak kamu sendiri yang anak kamu tidak dosa. Anda persepsi Jesus tidak dosa dong? Ya tentu tidak ada berdosa. Dia kudus. Hanya ada 3 kata. Tapi kurban untuk orang dosa lain dari Tuhan ya? Iya. Oke, sekarang saya mau bertanya, apakah Brother Andreas bisa kurban anak untuk dosa orang lain? Begini dia, menurut persepsi pertanyaan Anda, saya jawab sedikit. Karena saya adalah manusia, bukan penebus. Saya tidak dalam hal itu. Artinya kamu gak bisa ya? Gak bisa. Sorry, tapi putus suara, Brother. Saya tidak berhak memberikan kurban terhadap dosa orang lain. Anda tidak ada hak seperti itu. Artinya persepsi Anda, persepsi Brother Andreas gak mau kurban gak mau kurban anak sendiri untuk orang dosa lain ya? Betul? Enggak, itu tidak ada itu. Karena saya manusia. Artinya kamu sekarang lebih adil dari Tuhan Anda. Ya, bukan begitu maksudnya. Itu pertanyaannya. Jangan jebak. Brother, kamu gak bisa kurban anak sendiri untuk orang dosa lain. Yang Tuhan posisi lebih besar dari Anda. Tuhan sifat lebih besar dari Anda. Tuhan itu terlalu tinggi posisi dari Anda. Apakah adil Tuhan lebih kecil dari Anda? Sekarang itu Brother Andreas, adil itu lebih besar dari Tuhan. Tuhan bisa kurban anak sendiri untuk orang dosa lain yang Jesus tidak dosa. Jesus tidak pernah dosa, tapi kurban untuk orang dosa lain. Tapi kamu yang sendiri cerita di sini, kamu gak bisa kurban anak kamu sendiri untuk orang dosa lain. Siapa yang lebih adil? Kamu atau Tuhan kamu? Oke, sedikit menjawab Pak ya. Brother Sugi lanjut, jazakallah. Begini dia. Kalau masalah itu yang kita bahas, karena ini kan saya manusia. Ya kan? Jadi masalah kurban ataupun penebusan ceritanya nanti kita Bang Andreas jangan seperti itu. Kalau Bang Andreas itu pure murni untuk mencari yang namanya kebenaran, nah Bang Andreas jawab saja dengan jujur. Ya kan? Soalnya yang namanya Tuhan alam semesta tidak mungkin yang namanya menurunkan suatu ajaran, suatu agama yang membuat orang itu pusing, yang tidak masuk akal. Memang Kristen diakui masuk akal. Memang Kristen itu masuk akal, tapi tidak benar. Gitu. Yang namanya masuk akal belum tentu benar,
tapi kalau benar sudah pasti masuk akal. Makanya disinilah ya Pak Andreas itu harus menjawab dengan jujur apakah itu logis atau tidak. Kalau saya balikan pertanyaan yang sama, ketika Bang Andreas mempunyai seorang anak Bang Andreas adalah anak yang soleh, anak Bang Andreas anak yang baik, terus dia dituduh yang tidak-tidak, dan dia minta pertolongan kepada Bang Andreas selaku bapaknya, kira-kira Bang Andreas mau membantu nggak anak Bang Andreas? Nah, ini jawabannya seperti ini. Makanya dengarkan dulu saya. Nanti kalau memang ini salah. Nah, berarti Bang Andreas di sini bukan cari kebenaran, tetapi untuk mempertahankan doktrin. Begitu. Bukan Ya, betul, Brother Begini, Hidayah. baik Itu kita yang mulai Dewa. buka sekarang. kita jawab Dewa. pakai Bible aja ya. Dewa, Brother ya. Dewa, bukan Al-Hidayah. Ya. Sorry, Kita jawab pakai Bible aja. Saya Apakah mau benar- tambah 1 menit sedikit. Anda, Andreas, di sini cerita dosa waris dari Adam dan Hawa. Bisa kasih info pertama dosa dari siapa? Dari syaitan atau dari Adam dan Hawa? Pertama dosa dari siapa? Oke, saya jawab ya. Nah, itu yang kasih ya. Pertama dosa itu dari siapa? Adam dan Hawa atau syaitan iblis? Silakan kembali jawab. Ya, kalau kita bilang nanti dari iblis, ya kan? Nanti pemahamannya luas lagi. Kalau kita bilang nanti dari Adam dan Hawa, untuk pengetahuan tentang kemanusiaan, Adam dan Hawa yang melakukan dosa pertama untuk manusia. Kalau pelanggaran tentang iblis kepada Tuhan, itu malaikat, ya malaikat. Lucifer yang melakukannya. Dengan dia ingin menandingi Tuhan. Dia ingin seperti Tuhan. Itu beda persepsi nanti. Tapi kalau dalam sisi kemanusiaan, ada Adam dan Hawa. Karena dia diperintahkan agar tidak memakan buah yang ada di Taman Eden. Buat tentang pengetahuan kehidupan. Nah itu, jadi Oke, kira-kira itu dosa waris ada koneksi. Ini dosa waris ada koneksi dengan kategori manusia. gimana diulang kembali Pak? Brother Andreas, ini dosa waris ada koneksi dengan manusia. Dengan Kategori manusia, ada koneksi dengan manusia. Kategori manusia. Artinya dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, Ada sangkut Pertama pautnya dosa itu dengan manusia siapa? enggak gitu. Adam. Ya, pertama dosa itu siapa? Dosa yang pertama siapa? Adam dan Hawa atau syaitan? kan saya sudah jawab tadi Pak. Kalau Dia tidak eksplisit, brother. Saya mau tanya, mau bertanya, itu pertama dosa dari siapa? Adam dan Hawa atau syaitan? kan saya sudah jawab begini tadi Pak. Kalau sisi manusia, tentulah Adam dan Hawa. Kalau sisi yang melanggar peraturan Tuhan, Lucifer setan. Oke, yang kategori manusia Adam dan Hawa, yang kategori tidak manusia itu syaitan, betul? Begini maksud saya Pak. Jangan ini, artinya kan yang Bapak tanya sesekali sisi manusianya. Gini aja Bang Andreas. Kita lihat di dalam Bible aja langsung. Ya kita jangan berasumsi apakah benar dosa itu akan diwariskan. Karena saya melihat di dalam kitab perjanjian lama itu tidak ada satu ayat pun bahwa dosanya Adam itu akan diwariskan kepada seluruh manusia. Apalagi kalau kita lihat di dalam Yehezkiel 18 ayat 20 ya. Jiwa yang berbuat dosa itulah yang akan mati. Seorang anak tidaklah harus menanggung kesalahan ayahnya, dan seorang ayah tidak harus menanggung kesalahan anaknya. Kebenaran orang benar akan ada di atasnya, dan kejahatan orang yang jahat akan ada di atasnya. Nah, jadi jelas di sini dosa itu ditanggung masing-masing. Ya, tidak ada dosa itu diwariskan. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa itu diwariskan, Bang. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia mati disalib untuk menebus dosa? Enggak ada. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Itu satu. Ya, itu faktor yang satu, Brother Sugi kasih info alhamdulillah bagus. Tidak ada dalam Bible. Yang kedua faktor misal contoh ya, yang saya ambil Anda persepsi ya, asumsi ya, yang itu dosa waris dari Adam dan Hawa misal ya contoh. Yang tapi dosa yang pertama itu dari syaitan, bukan dari Adam dan Hawa. Syaitan yang pertama tidak mau sujud depan Adam alaihissalam. Baru yang syaitan persepsi agama Kristen yang salah saya,
kasih info untuk Adam dan Hawa untuk makan itu buah. Persepsi agama Kristen. Siapa yang dosa pertama? Syaitan ya. Kenapa dosa waris turun dari Adam dan Hawa? Kenapa dia dari syaitan? Itu kan saya tanggapi tadi pertanyaan Bapak itu. Makanya jangan menjebak. Artinya begini Pak. Bapak tanya, dosa manusia pertama itu siapa? Yang melakukan dosa pertama itu beda dengan, atau siapa yang manusia pertama yang melakukan dosa siapa? Itu beda pertanyaannya nanti. Artinya sebenarnya begini Bang Andreas. Adam dan Hawa itu tidak bisa dikenai dosa. Kenapa? Karena ketika Adam dan Hawa itu diberi perintah, diberi larangan, itu Adam dan Hawa belum mengenal baik dan buruk. Karena pengertian baik dan buruk itu masih ada di buah itu. Siap benar. Iya kan? Jadi bagaimana mungkin orang yang belum bisa membedakan ini baik, ini buruk, ya, diberi aturan terus melanggar dikatakan dosa? Nggak bisa seperti itu. Contoh nih, orang gila, ya kan? Orang gila itu kan nggak bisa membedakan ini benar ini salah. Ketika dia melakukan kesalahan menurut orang normal, apa dia bisa dihukum? Tidak bisa. Anak kita yang masih balita, karena saya melihat walaupun Adam itu sudah dewasa, diciptakan langsung dalam keadaan besar gitu, tapi secara akal dia ini belum sempurna. Dia belum bisa mengerti baik dan buruk. Apa faktanya? Dia belum ngerti malu. Dia telanjang nggak malu sebelum makan buah itu. Nah setelah makan buah itu barulah dia itu ngerti malu. Artinya dia kalau dalam Islam sudah balik. Akalnya sudah berfungsi normal. Nah bagaimana mungkin orang yang belum mengerti baik dan buruk, ya, diberi aturan melanggar terus dihukum? Ini enggak masuk begitu Bang. Ya, enggak masuk. Sedikit jawaban Pak ya. Oke, Ya. itu saya mau tambah sedikit, nanti Brother Andreas kembali jawab. Brother Andreas di sini cerita itu kategori munasya, ya kan, dosa waris. Ya. Bisa kasih bukti eksplisit di dalam Bible? Satu. Yang kedua, Brother di sini cerita Adam dan Hawa itu dosa. Nauzubillah min zalik. Persepsi Islam itu beda. Hawa di dalam Bible, Hawa itu orang pertama ambil buah dari pohon. Sudah ambil dari pohon, kasih ke Adam. Waktu Hawa kasih ke Adam untuk makan itu buah, Adam gak tahu Hawa kasih buah dari pohon, Allah sudah kasih info jangan makan itu. Itu tulis di dalam Bible, lihat dulu bro. Mau bukti? Yang kenapa kamu cerita munasya dosa waris Adam dan Hawa? Kenapa kamu gak mau cerita itu dosa waris dari Hawa bukan dari Adam? Ya. Kebetulan saya nggak pegang Alkitab. Oke. Jadi Saya buka Alkitab seberang Anda. untuk detailnya saya nggak bisa jawab dalam hal itu. Tapi saya tahu dari pendapat. Dia seperti ini dia. Brother Sugi, bisa tolong saya buka kisah Adam dan Eve makan buah itu, brother? Bahasa Kejadian Indonesia. 3. Di Kejadian 3 itu. Baca aja dari ayat 4, ayat 5 dan seterusnya. Di sana Brother Sugi bisa baca kisahnya seberang Brother Andreas? Boleh? Bentar ya. Saya bacakan di kitab Kejadian 3. Itu sebenarnya kalau saya baca gitu ya, bentar ya. Langsung di 12-nya. Ya, itu kalau saya baca, Adam ini tidak salah, Bang. Justru dengan cara makan buah itu, Adam itu memenuhi keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan yang mana itu? Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya Tuhan menghendaki manusia itu seperti Tuhan, ya, mengerti baik dan buruk. Nah, ternyata ketika si ular menggoda Hawa, apa kata si ular? Kamu tidak akan mati, melainkan kamu akan seperti Allah, mengerti yang baik dan yang jahat. Jadi keinginan Tuhan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 itu akan terpenuhi kalau Adam makan buah. Kalau tidak makan buah, Adam tidak seperti itu, tidak bisa seperti Tuhan. Dan hal itu dibenarkan oleh Tuhan sendiri di dalam kitab Kejadian 3 ayat 22. Sesungguhnya manusia sudah menjadi
sudah seperti salah satu dari kita, mengerti yang baik dan yang jahat. Maka jangan lagi tangannya dibiarkan mengambil buah kehidupan kekal, supaya tidak hidup kekal. Loh, ini salahnya di mana ini loh? Ada Oke, makan Brother Sugi, buah. itu Ya. faktor di sini yang saya cerita, yang main point, yang poin kiasal. Waktu Hawa alaihissalam di dalam agama Kristen ambil buah dari pohon, Adam tahu ini pohon, ini buah yang dari pohon Allah sudah cerita jangan makan dari sana? Di dalam agama Kristen, yang dalam teks, brother. Ya, di dalam Kejadian 3 ayat 12, manusia itu menjawab, wanita yang engkau tempatkan bersamaku dialah yang telah memberikan kepadaku dari pohon itu, dan aku memakannya. Kemudian Tuhan berfirman kepada wanita itu, apa yang telah engkau lakukan ini? Dan wanita itu menjawab, ular itu telah memperdaya aku dan aku memakannya. Jadi di sini saling ngeles saya lihat. Tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Oke, waktu Adam makan buah yang Hawa yang kasih Adam, Adam tahu itu buah saya makan itu dari pohon yang Allah sudah cerita jangan makan di sana. Ya, itu di Kejadian 2. Kan sudah dipesan sama Tuhan. Ya, tetapi buah di pohon di tengah taman ini janganlah kamu makan buahnya. Kamu akan mati pada saat hari memakannya. Ya, bukan brother ayat ini. Tunggu saya buka. Yang ayat yang brother baca itu beda. Yang mana maksudnya? Tunggu brother, saya mau ambil HP yang kedua. Ini inti dari masuk dari ya Bang Andreas, ini kira-kira masuk nggak dengan inti yang Bang Andreas sedang utarakan? Kalau kira-kira tidak nyambung, itu tadi belum dijawab itu. Kenapa Nabi Isa yang turun itu? Baik ya, saya jawab ya. Silakan. Kenapa Yesus yang turun untuk menjadi hakim bukan Nabi yang lain, itu belum dijawab. Nah, menurut hadis turunnya Nabi Isa yang kedua itu pertama dia akan menjadi hakim. Ya, yang kedua itu mematahkan salib ketika membunuh babi, keempat menghapus pajak. Ya. Nah, di situ mematahkan salib bukan berarti salib di gereja dituruni dipatah-patahin, bukan seperti itu. Maksudnya kalau dia itu menyangkal bahwa dia bukan Tuhan, maka patahlah salib itu. Karena Kristen itu didasarkan atas penyaliban Yesus. Sebagaimana yang diterangkan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 15 sampai ayat 18. Ya, jika Yesus tidak disalib, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Jadi kalau tidak ada penyaliban, tidak ada Kristen, tidak ada penebusan dosa. Makanya hadis mengatakan dia akan mematahkan salib, maksudnya mematahkan dasar kekristenan itu. Dia menyatakan saya tidak mati untuk menebus dosa manusia, saya tidak disalib, saya bukan Tuhan, patah itu Kristen. Nah, kenapa Nabi Isa yang turun? Gitu. Karena yang belum selesai urusannya itu Nabi Isa atau Yesus. Semua nabi urusannya sudah selesai. Maka tidak perlu dibangkitkan lagi. Tidak perlu didatangkan lagi. Nah, karena Nabi Isa atau Yesus ini yang belum selesai urusannya, makalah dia yang harus meluruskan semuanya itu. Makanya kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Siapa yang diusir? Orang Kristen. Yang melakukan mukjizat, mengobati orang, mengusir setan atas nama Yesus siapa? Orang Kristen. Makanya di hari kedatangan dia yang kedua nanti, pada hari terakhir, dia akan bersaksi, aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Patah salib, Bang. Para nabi lainnya tidak didatangkan lagi, urusannya sudah selesai. Nggak ada pertanggungjawaban lagi. Itu jawabannya. Jadi sedikit aku ini ya. Aku berterima kasih ini atas keterangan yang walaupun menurut Al-Quran waktu ini sangat mantap ini. Ini
kita berbagi ilmu yang sangat luas. Aku menerimanya mantap ini. Jadi begini maksudku, yang kita bahas tadi udah terjawab dari sisi Al-Quran, ya kan? Tapi satu hal yang mau aku ini yang belum lanjut dijawab sama Mahadewa tadi ya. Artinya begini, yang dia bilang tadi, woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom. She took some and ate it. Pertama, Hawa alaihissalam ambil buah dari pohon. Kenapa? Untuk lagi pintar. Sudah ambil dan makan. Oke? Sudah makan, yang pertama Hawa makan, she also gave some to her husband. Artinya husband di sini suami. Okay? Who was with her and he ate it. Waktu Hawa alaihissalam ambil itu apa? Buah dari pohon. Pertama Hawa makan. Persepsi agama Kristen ya. Siap. Baru makan, kasih suami. Di sini teks full 6, 7, 8 sampai bawah. Oke, kamu bisa lihat ya. Tidak ada tulis eksplisit waktu Hawa kasih buah Adam, yang Adam tahu itu buah dari pohon yang Allah sudah kasih info jangan makan. Kenapa Anda cerita itu dosa warisan dari Adam dan Hawa? Itu dosa warisan dari Hawa sendiri, bukan Adam. Oke, teman-teman, mungkin kita harus perhalusi. Mungkin Bang Andres ini karena jujur beliau ini mengakui tidak begitu arif dalam Bible. Jadi intinya saya minta kepada teman-teman Muslim, sebaiknya kita jabarkan saja, jangan terus memaksa beliau ya Bang Andres ya, karena saya ini insya Allah adil. Kita jabarkan saja menurut apa yang sebenarnya yang kita tahu tentang fahaman kita tentang dosa-dosa ini. Ya, tapi kalau boleh insya Allah Bang Sugi ya, sama Pak De Sugi sama Bang Dewa juga Muhammad Zia sama teman-teman Muslim, boleh dijabarkan menurut apa yang perspektif yang kita paham tentang dosa itu, apakah tersambung ketika Yesus itu langsung menjadi penebus. Mungkin boleh dijabarkan dari Al-Quran dengan Bible sekalian supaya dia boleh paham gitu. Apa semuanya? Halo Bang. Oke, sedikit ya, saya kasih tahu. Sebenarnya mengenai penebusan dosa ya di dalam kitab Perjanjian Lama itu sangat mudah caranya. Apa itu? Dengan membakar tai sapi. Di dalam kitab Keluaran 29 ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar di luar kemahmu sampai habis. Itulah korban penghapus dosa. Coba, kalau Tuhan mampu menghapus dosa hanya dengan bakar tai sapi dan kulitnya, untuk apa lagi Tuhan harus susah payah datang ke dunia, ya kan, mati, dipukuli, ditonjoki, ditusuk lambungnya, disalib. Masya Allah. Apa ini enggak kurang kerjaan gitu loh? Kalau hanya dengan bakar tai sapi saja dosa sudah bisa ditebus, ngapain lagi Tuhan harus datang ke dunia? Saya ibaratkan begini, kalau saya hanya dengan bertanda tangan, tanda tangan saya itu laku 1 miliar, gitu kan? Dengan tanda tangan saya dapat uang 1 miliar, untuk apa saya harus jadi kuli bangunan? Untuk apa saya susah payah kepanasan? Ya, berpeluh keringat, kehausan. Kalau tanda tangan saja saya bisa dapat uang. Ya sama seperti ini. Kalau hanya dengan cara membakar tai sapi dan kulitnya Tuhan bisa menyelesaikan dosa, untuk apa lagi dia harus datang ke dunia untuk menghapus dosa juga? Coba ayo mari kita berpikir deh.
Keluaran 29 ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar di luar kemahmu sampai habis. Itulah korban penghapus dosa. Selesai urusan dosa dengan bakar tai sapi, Bos. Ya. Oke. Ya. Halo. Silakan ditanggapi, Bang Andreas. Halo, saya dulu Bang, sebentar ya. Izin. Ya, jadi kalau saya kan Muslim, saya percaya dengan dosa waris, cuma terlalu jauh untuk mengartikan bahwa kedatangan Yesus itu untuk menghapus dosa daripada dosa waris tersebut. Jadi kalau menurut saya, yang saya pahami, dosa waris yang dilakukan atau penebusannya Yesus itu adalah persundalan daripada Bani Israel di zaman Musa. Artinya apa? Ketika anak-anak daripada Musa atau Sulaiman, Rehabem dan Yeroben melakukan persundalan. Nah, begini maksudnya, karena setiap nabi dari Adam sampai Muhammad itu memegang prinsip tauhid. Nah, ketika ketauhidan itu dilecehkan, dikhianati oleh anak-anak daripada atau Bani Musa, itulah yang disebut dosa waris. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi jauh sekali kalau menurut saya kedatangan Yesus itu menghapus dosa waris dari Adam. Enggak. Terus untuk apa? Nuhnya gitu loh. Nuh itu datang itu sebenarnya untuk membuat perjanjian baru dengan Allah sebagai penebusan dosa dari persundalan Bani Adam. Jadi bukan Adam yang ini ja'ilun fil ardi khalifah itu yang berbuat dosa, Ustadz. Tetapi Bani Adam yang berbuat. Jadi jarak dari Adam yang ditugaskan menjadi ini ja'ilun khalifah itu dengan Bani Adam itu 1000 tahun bedanya. Jadi jangan disatuin gitu. Jadi bingung kita. Jadi Yesus datang itu bukan untuk penghapusan dosa dari Adam, tapi persundalan Bani Israel di perjanjian lama itu ya menjadi terpecah belah. Nah, disitulah Allah murka, benci gitu loh. Jadi jauh sekali. Kalau saya sih Muslim, saya percaya dengan dosa waris seperti itu gitu. Jadi sejak persundalan daripada Bani Israel yang mengkhianati Allah, perjanjiannya dengan Musa, ya jadi Allah murka selama menjelang Yesus datang gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu, Bang Andreas. Jadi saya percaya dengan dosa waris. Kalau saya gitu. Ya, jadi brother, I'm sorry ya. Tidak ada konsep di dalam Islam untuk dosa waris. Kenapa? Waris itu, brother, ya tunggu dulu, brother. Waris artinya transfer, ya kan? Di dalam Al-Quran, brother, tunggu dulu. Di dalam Al-Quran cerita eksplisit semua orang sendiri tanggung jawab dalam Yaumul Qiyamah. Betul. Oke, tidak ada konsep dosa waris. Itu terminologi, brother, atau istilah waris itu bukan untuk dosa. Tidak ada konsep dosa waris dalam Islam. Mulai dari Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, enggak ada. Itu dalam agama Kristen, bukan dalam agama Islam. Jazakallah. Lanjut, brother. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Betul itu ya. Menurut Yesus. Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik sebentar. 2 Tawarik 6 ayat 21. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediamanmu, dari surga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Tuh, nih, jelas sekali ya. Tuhan itu cukup dari kediamannya. Bisa mengampuni dosa orang. Bang Tangguh, kalau ini Bang, mohon ada Christian mau naik Bang, karena kita di sini penuh, soalnya ini cuma 6 orang, supaya adil gitu, ada temannya si Bang Andres, sebelum dia nanggapi, mungkin ada mau disampaikan Bang, Afwan minta izin, sebab di bawah ada banyak yang minta naik, tapi saya pilih yang Christian aja, kasih naikkan 1 orang, biar ada temannya si Andres gitu. Iya, silakan, nggak masalah. Ya, izin ya Bang ya, terima kasih ya Bang ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Dalam 2 Tawarik 6 ayat 21, Tuhan bisa mengampuni dosa dari kediamannya. Jadi tidak perlu. Makanya Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Ya, Adam nggak pernah mengajarkan dosa waris, Abraham, Musa nggak pernah. Nggak ada itu. Oke, selamat pagi Bang Chan. Bang Chan, selamat pagi Bang. Bang Chan. Ya, selamat pagi, shalom, assalamualaikum. Muslim Kristen Bang? Kristen Bang. Ya? Oh iya. Ya, sebelumnya saya sampaikan untuk saudara-saudara Muslim, selamat
Selamat menjalani ibadah puasa ya. Iya bang. Terima kasih bang. Ini bang, ini izin ini yang saya ingin sampaikan sini yang tadi dikatakan tentang dosa itu. Coba mungkin abang, saya juga nggak bawa Alkitab, jadi coba abang buka di itu kejadian 2. Apa yang dimaksud sampai harus ada karya di mana harus ada penebusan dosa dalam penyaliban itu dimaksudnya dalam dosanya di dalam Adam itu yang termasuk dalam kejadian 2 ayat 16 dan 17. Itu tolong mungkin abang bisa tolong. Oke, saya bacakan ya. Ya, bacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, ini saya setuju. Iya. Adam yang harus mati, maksudnya. Bang. Iya. Bukan dosanya diwariskan. Ini justru mempertegas siapa yang berdosa dia yang akan mati. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yehezkiel 18 ayat 20. Iya, jadi gini Bang. Jadi artinya yang tadi Abang sampaikan ada ayatnya yang tadi itu bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambaran Tuhannya, ini menurut ajaran kami Kristen ya. Di mana di dalam ayat itu kan maksud dalam rencana Tuhan kami itu sudah jelas dalam arti hidup suci kudus. Tetapi Adam telah melakukan pelanggaran, dan pelanggaran itu sudah jelas diperintahkan apabila saat memakan akan mati. Nah, itu yang tertulis dalam Roma berapa itu ya, upah dosa adalah maut. Nah, oleh karena itu sumber dari dosa akhirnya kita semua anak-anak dari Adam ini kan kita menerima upah dari maut itu. Dalam itu ini kan di mana Bang? Di dalam perjanjian lama. Brother Chen, sorry saya mau sedikit saya mau tambah. Brother Sugi bertanya, di dalam Bible ada itu kamu makan buah ada perhatian ya dari Tuhan. Kamu makan buah, kamu mati. And you must not touch it or you will die. Tapi waktu Adam sudah makan tidak mati, kenapa itu? Enggak. Itu bukan itu tertulis kan jelas itu. Ya. Brother, di sini tulis explicit bro. Saya tidak bohong. Tunggu saya buka cam ya. Kamu akan mati pada saat hari memakannya. Nggak mati Adam. Ini brother, lihat dulu brother Chen. You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. Kamu makan buah itu, kamu mati. Ada konsekuensi dari Tuhan. Nah, saya mau pertanyaan yang brother Sugi bertanya juga. Waktu Adam dan Hawa sudah makan, kenapa dua-duanya tidak mati? Nah, ini statement harfiah atau kiasan persepsi Anda? Ya, saya paham. Jadi gini. Jadi bukan berarti pada saat itu saat memakan buah langsung mati. Tetapi kan itu kan udah jelas itu buah pohon itu kan adalah pohon buah benar dan baik, dan sudah dijelas bahwa perintahnya jangan memakan karena pada hari itu kamu akan mati dalam brother, dalam itu hal cerita langsung eksplisit untuk buah brother. Kamu makan buah yang kamu mati itu eksplisit untuk buah. Iya, akhirnya Adam mendapatkan mati kan. Adam waktu